Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita patut bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan sebesar-besarnya rasa syukur, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata masih memilih kita di antara sekian banyak hamba-hambanya untuk diperjumpakan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebab banyak dari saudara-saudara kita yang juga memohon dengan doa yang sama. Mereka meminta agar diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Tetapi tidak semua orang yang meminta diperjumpakan dengan bulan Ramadan Allah takdirkan menjumpai bulan Ramadan. Tatkala kita melihat kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita, ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan ada pula yang memasuki bulan Ramadan tetapi dalam kondisi tidak mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena sakit atau karena urusan-urusan yang lain. Tetapi alhamdulillah, kita yang berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan dan dalam kondisi mampu untuk beribadah kepadanya, maka tidak pantas kita untuk menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Karena seandainya tatkala penghuni kubur itu diberikan satu permintaan, la tamannau yawman min Ramadan, maka niscaya mereka akan meminta satu hari di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jemaah taru yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah perkara yang sangat penting terkait dengan kebahagiaan kita di dunia, terlebih lagi di kehidupan akhirat kelak, yaitu bagaimana keterikatan kita dengan Al-Quran, utamanya di hari-hari mulia seperti saat ini. Karena semakin besar keterikatan seseorang itu dengan Al-Quran, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan di dalam Al-Quran. Kata Allah Jalla Jalaluhu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sesungguhnya tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu untuk membuatmu sengsara. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para sebagian ulama, aini tas'ad. Bahkan sebenarnya kami menurunkan Al-Quran itu kepada wahai Muhammad agar engkau berbahagia dengannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Jika seseorang ingin meraih sesuatu yang terbaik dalam segala urusannya, maka Al-Quran adalah petunjuknya. Seseorang ingin terbaik dalam urusan rumah tangganya, maka Al-Quran adalah petunjuknya. Dia ingin menjadi orang yang terbaik di kehidupan bermasyarakat, di kehidupan sosialnya, maka Al-Quran adalah petunjuknya. Tatkala seorang ingin menjadi pemimpin yang terbaik, maka Al-Quran adalah petunjuknya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu akan menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Karena itulah Nabi SAW
di banyak khutbahnya beliau selalu mengatakan, fa inna khairal hadithi kitabullah, dan sungguh sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jemaah tarawih insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang memprihatinkan ketika kita hidup di zaman di mana sebagian kaum muslimin atau bahkan kebanyakannya mereka mulai meninggalkan Al-Quran. Sebagian di antara kita membaca semuanya, apa saja dibacanya kecuali Al-Quran yang jarang ia baca. Bicara tentang olahraga, politik, kesehatan, kecantikan, semua dia baca. Masalah virus, status orang lain di sosmed, masalah orang lain bahkan kehidupan pribadi, artis-artis, semua dia ikuti. Semua habis dibacanya kecuali Al-Quran. Sebagian kaum muslimin lainnya hanya membeli Al-Quran. Dia pilih yang paling bagus, paling besar, paling mahal, lalu setelah dibeli disimpan di rak dan dibiarkan berdebu. Sebagian kita tidak membaca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Dan inilah yang pernah dikeluhkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang keluhannya itu Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul, dan tatkala Rasul itu berkata, kata sebagian ahli tafsir saat itu Nabi SAW sedang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa perbuatan meninggalkan Al-Quran ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa dia termasuk dari dosa besar. Sehingga Nabi SAW mengeluhkan akan hal tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala sampai mengabadikannya di dalam Al-Quran. Dan lagi ayat ini datang setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyesalan orang-orang yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, dan hari tatkala orang-orang zalim itu memasukkan dua tangannya ke dalam mulutnya saking menyesalnya. Kadang kalau di dunia kita melihat orang menyesal, dia masukkan satu atau dua jari ke dalam mulutnya. Tetapi orang-orang zalim di hari akhirat kelak, dia akan memasukkan dua tangannya sekaligus ke dalam mulutnya saking menyesalnya dia. Kemudian dia akan mengatakan, yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Wahai sekiranya dahulu saya mengikuti jalannya para ar-rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai betapa celakanya saya. Wahai sekiranya dahulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah memalingkan saya dari Al-Quran setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan sungguh syaitan itu tidak akan mau menolong manusia. Maka perbuatan meninggalkan Al-Quran setelah datangnya petunjuk adalah perbuatan tercela dan merupakan dosa besar yang menjadikan seseorang itu disiksa di neraka jahanam. Kemudian setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keluhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin, jemaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan hal yang menyedihkan ketika kaum muslimin yang disebut sebagai umat Al-Quran justru malah meninggalkan Al-Quran. Dan kita melihat kondisi di zaman kita sekarang ini, di zaman medsos, di zaman ledakan informasi. Subhanallah, orang-orang tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, sehingga membuat dia melalaikan Al-Quran. Dan agar kita lebih jelas melihat sejauh mana kita ini terlalu jauh dari Al-Quran, maka kita akan melihat bagaimana penjelasan ulama Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah
Beliau berkata tentang hajrul Quran, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Kata beliau, hajrul Qur'ani anwa'. Orang-orang yang meninggalkan Al-Quran itu ada beberapa macam. Yang pertama kata beliau, hajru sama'ihi wal imani bihi wal isgha'i ilaihi. Yaitu orang yang meninggalkan Al-Quran, tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau beriman dengan Al-Quran, dan tidak mau menyimak Al-Quran. Kalau orang kafir, jelas mereka tidak beriman. Dan ini sudah jelas adalah bentuk meninggalkan Al-Quran yang paling parah. Namun di antara bentuk-bentuk juga meninggalkan Al-Quran yang sebagian kaum muslimin terjerumus di dalamnya adalah dia tidak mau mendengarkan Al-Quran. Dia justru sibuk mendengarkan hal yang lain, sibuk dengarkan musik-musik, sibuk dengan senandung-senandung, dan seterusnya. Dan dahulu di masa Nabi SAW ada seorang tokoh Quraisy yang kerjanya itu adalah mencari kisah-kisah menarik untuk diceritakan kepada kaum muslimin. Bahkan saking niatnya orang ini, dia sampai melakukan perjalanan safar menuju negeri-negeri Persia, menuju negeri-negeri Romawi, hanya untuk mencari cerita-cerita menarik untuk diceritakan kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin sibuk mendengarkan ceritanya dan lalai dari Al-Quran. Dan kisah ini merupakan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits." Dan di antara manusia ada yang membeli perkataan sia-sia, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa, tanpa ilmu dia menjadikan Al-Quran itu sebagai bahan candaan. Ulaika lahum adzabun muhin. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang menghinakan. Dan di antara tafsir yang lain dari ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis di ayat ini adalah al-ghina atau musik. Betapa banyak kaum muslimin yang disibukkan dengan musik, menghafal berbagai lagu-lagu, nada-nada, bahkan kunci-kuncinya semua dia hafalkan. Sedangkan ketika kita tanya tentang Al-Quran, berapa surah yang dia hafalkan, maka kadang dia tidak menjawab. Yang kedua, di antara bentuk hajrul Quran yang lain adalah hajrul amali bihi wal wuqufu 'inda halalihi wa haramihi wa in qara'a wa amana bihi. Di antara bentuk hajrul Quran yang lain, meninggalkan Al-Quran yang lain, adalah dia tidak berhenti pada halal dan haram yang disebutkan di dalam Al-Quran. Walaupun dia masih membaca Al-Quran dan beriman dengannya. Namun inilah kesalahan sebagian di antara kita, karena kita menjadikan Al-Quran hanya sebagai bacaan tilawah. Berkata Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, "Innama nazala al-Qur'anu liya'mala bihi." Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan agar kita beramal dengannya. Fattakhadhan nasu tilawatahu 'amala. Tetapi kebanyakan manusia menjadikan amalan Al-Qur'annya hanya sekedar bacaan tilawah. Dikatakan kepada beliau, "Kaifal 'amalu bihi?" Lalu bagaimana itu beramal dengan Al-Qur'an? Maka beliau mengatakan, "Ay yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu." Yaitu engkau menghalalkan apa yang dihalalkan di dalam Al-Qur'an, lalu engkau mengharamkan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran, wa ya'tamiru bi awamirihi, dan engkau melaksanakan perintah-perintah yang terdapat di dalamnya, wa yantahu 'an nawahihi, dan engkau meninggalkan larangan-larangan yang terdapat di dalamnya, wa yaqifu 'inda a'ajibihi, dan engkau menetap pada keajaiban-keajaiban yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Ma'asyiral muslimin jemaah tarwiyah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya, tatkala Al-Quran itu hanya dijadikan sebagai bacaan tilawah. Namun kita juga bersyukur di masa kita sekarang ini telah banyak orang-orang yang sadar, sudah mulai memperbaiki diri, mempelajari tajwid dengan baik dan benar. Telah lahir banyak qurra-qurra, ahli-ahli Al-Quran, telah banyak pondok-pondok tahfiz dibuka. Ini pada hakikatnya merupakan hal yang sangat bagus dan menyejukkan hati kita. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Betul, bacaan Al-Quran itu
ketika dia dibaca saja dia sudah mendapatkan pahala. Tidak ada keraguan dalam hal ini. Tetapi yang lebih penting dari itu yaitu tadabbur, kemudian mengamalkan Al-Qur'an itu. Karena sejatinya Al-Quran itu diturunkan untuk 3 tujuan. Yang pertama qiraah, kemudian disusul tadabbur, lalu tujuan akhirnya, dan ini yang paling penting adalah beramal dengan Al-Quran itu. Sayangnya sebagian kita hanya mencukupkan sampai tahap membaca saja, dan ini merupakan kekeliruan yang besar. Oleh karenanya Al-Fudail tadi mengingatkan, innama nazala al-Qur'anu liya'mala bihi. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan agar kita beramal dengannya. Fattakhadhan nasu tilawatahu amalan. Tetapi kebanyakan manusia hanya menjadikan amalan Al-Qur'annya sekedar bacaan tilawah. Jadi tujuan kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran adalah sebagai sarana kita agar memudahkan kita di dalam tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuan akhirnya agar supaya kita beramal dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran itu? Am ala qulubihim aqfaluha, ataukah pada hati mereka terdapat penghalang-penghalang? Afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mau tadabbur terhadap Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Quran itu tidak datang dari sisi Tuhanmu, maka sungguh mereka akan menemukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Lalu bagaimana caranya kita tahu bahwa tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan di dalam Al-Quran? Tentu dengan tadabbur. Lalu bagaimana kita tadabbur? Tentu dengan mempelajari bahasa Arab, membaca tafsir-tafsir para ulama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Ma'asyiral muslimin, jemaah taruh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, marilah kita melihat bagaimana keterikatan orang-orang sebelum kita terhadap Al-Quran. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman rahimahullah, beliau adalah seorang tabi'i. Artinya beliau belajar dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, haddatsana alladziina kaanu yuqri'unana. Orang-orang yang dahulu mengajarkan kepada kami Al-Quran, yaitu para sahabat Nabi SAW, mereka mengatakan, annahum kanu yastaqri'una minan Nabi SAW. Dahulu kami mengambil Al-Quran dari Nabi SAW. Fakanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yukhalifuha. Maka tatkala kami mengambil 10 ayat dari Nabi, kami tidak menambah lebih dari itu, hatta ya'malu bima fiha minal amal, sampai mereka mengamalkan dari hafalan Al-Quran itu. Fata'allamna al-Qur'ana wal 'amala jami'an. Maka kami mempelajari Al-Quran dan beramal dengannya di waktu yang sama. Dan hal ini tergambar dari riwayat yang dibawakan oleh Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana ar-rajulu idza qara'a surat al-Baqarah wa ala Imran jadda fi a'yunina. Dahulu kalau ada orang di antara kami yang menghafalkan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, maka orang itu akan memiliki kedudukan yang mulia di sisi kami. Sebab sahabat ini memandang bahwa ketika dia telah hafal surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, maka betapa banyak hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dia laksanakan, betapa banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dia kerjakan, betapa banyak larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dia tinggalkan. Selanjutnya silahkan bandingkan dengan keadaan kita saat ini. Apakah kita betul membaca Al-Quran, tadabbur terhadap Al-Quran, dan berusaha untuk mengamalkannya? Kalau tidak, maka betapa jauh kita dibandingkan dengan orang-orang terdahulu kita, orang-orang di masa Nabi SAW, yang mereka betul-betul memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap Al-Quran itu. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.